Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri manajemen keuangan bersama Enos Kabu. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas model Miller dan Orr. Baik, sebelum kita masuk dalam manajemen kas model Miller dan Orr, kita review sedikit tentang manajemen kas. Jadi, manajemen kas itu sederhananya adalah bagaimana kas atau uang dalam perusahaan itu diatur agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, ya. Dan pada saat dibutuhkan itu ya cukup tersedia, ya. Nah, uang dalam perusahaan itu orang ibaratkan seperti darah dalam tubuh manusia. Jadi aliran darah dalam tubuh manusia itu harus lancar. Dan tekanan darahnya juga harus normal, ya, tidak terlalu tinggi tekanan darahnya dan juga tidak terlalu rendah. Begitu halnya di dalam perusahaan. Jadi uang kas dalam perusahaan itu harus diatur supaya apa? Supaya saat dibutuhkan itu tersedia, ya, dari aspek kelancaran aktivitas operasional, dan pada saat kita ingin membayar utang, uang juga itu tersedia dalam perusahaan. Itu supaya menjaga likuiditas perusahaan kita. Kemudian kenapa juga kas harus diatur? Ya, agar jangan ada uang yang menganggur. Ya, artinya jangan sampai uang terlalu banyak di kas sehingga menganggur, ya. Oleh karena itu sebaiknya uang kas yang menganggur itu bisa dipikirkan untuk diinvestasikan dalam investasi jangka pendek seperti surat-surat berharga dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal sehingga jumlah kas itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk hal ini ada dua model manajemen kas. Yang pertama adalah model Baumol dan yang kedua adalah model Miller dan Orr. Asumsi dasar dari model Baumol ini adalah bahwa pengeluaran kas itu sifatnya konstan, ya, atau tetap dari hari ke hari, ya. Itu asumsi dasarnya, selain asumsi-asumsi lain yang kita sudah bahas dalam sesi sebelumnya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan lebih fokus tentang manajemen kas model Miller dan Orr. Nah, Miller dan Orr ini beranggapan atau berpendapat juga bahwa kas dalam perusahaan itu tidak selalu tetap jumlahnya dari hari ke hari, ya, tentu berubah-ubah. Ya, dan karena itu, karena uang kas ini jumlahnya selalu berubah-ubah dari hari ke hari atau jumlah pengeluaran atau penerimaan berubah dari hari ke hari, maka perlu dihitung standar deviasinya. Yang kedua, untuk dapat menerapkan manajemen kas model Miller dan Orr ini, kita perlu menentukan yang namanya batas atas kas dan batas bawah kas. Batas atas kas itu maksudnya adalah uang itu harus ditetapkan jumlahnya jangan sampai terlalu banyak, ya. Misalnya ditetapkan tidak boleh lebih dari 200 juta, maka 200 juta itu disebut dengan batas atas. Sedangkan batas bawah ya bisa jumlahnya sama dengan 0 atau jumlahnya kita tentukan jumlah minimal yang harus ada, yang biasanya disebut dengan persediaan besi kas.
Jadi tujuannya adalah persediaan besi kas itu adalah untuk menjaga-jaga jangan sampai ada pengeluaran yang tidak terduga atau pengeluaran yang tiba-tiba. Oleh karena itu perusahaan perlu menyediakan dana minimum atau jumlah kas minimum yang harus ada di dalam perusahaan. Nah, untuk menerapkan model kas menurut Miller dan Orr, itu mereka memperkenalkan atau mengemukakan rumus seperti ini, ya. Set ya sama dengan 3T kali varians ya, kali varians, kemudian dibagi 4 kali I dipangkat 1/3. Keterangannya adalah seperti ini. Jadi T itu adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi. Ya, yang ini adalah varian dari aliran kas masuk bersih sebagai penyebaran arus kas. Kemudian ya tingkat I adalah tingkat bunga harian untuk investasi pada surat berharga. Sekarang kita masuk dalam contoh. Contoh, misalnya data terkait pengelolaan kas dari PT Cahaya Timur, ya PT Cahaya Timur sebagai berikut ya. Jadi biaya tetap untuk melakukan transaksi sebesar ya Rp100.000 ya, atau T-nya sebesar Rp100.000. Varians arus kas masuk bersih itu sebesar Rp3 juta ya. Tingkat bunga harian untuk investasi pada surat berharga sebesar 12% setahun. Ya, 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Batas bawah kas ditentukan sebesar Rp5 juta. Kita diminta untuk menentukan saldo kas optimal yang dinotasikan dengan Z pada PT Cahaya Timur. Ya, Anda perhatikan di sini rumusnya adalah 3T ya. Jadi Z itu sama dengan 3T, T itu nilainya 100.000 dikali dengan variansnya ya. Variansnya adalah 3 juta. Variansnya 3 juta. Kemudian dibagi dengan 4 kali I. 4 kali I adalah 12% setahun. Tapi karena ini dinyatakan dalam harian bunganya, berarti bunganya adalah 12% atau 0,12 dibagi 360 hari. Ya, hasil dari pembagian ini dipangkatkan dengan 1/3. Sehingga kalau kita lihat itu ya hasilnya akan seperti ini. Ya, kita lihat 3 kali 100.000 dikali dengan 3 juta itu sama dengan 2.700 triliun ya, 2.700 triliun ya. Kemudian dibagi dengan 4 kali 0,12 dibagi 365 sama dengan 0,00 sekian. Baru hasilnya nanti akan dipangkatkan dengan 1/3. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Hasil dari pembagian dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan 1/3. Ya, maka kita akan dapatkan angka sebesar 12.709.793. Ya, cara untuk Anda bisa memudahkan Anda dalam menghitung pangkat ini di Excel, Anda bisa ketik sama dengan sorot angka yang mau dipangkatkan, kemudian tanda pangkat,
ya, itu 1/3 dalam kurung 1 bagi 3. Enter ya. Hasilnya adalah sama seperti di sini ya. Hasil ini sama ya, sama dengan hasil ini. Nah, apa maknanya dari hasil perhitungan ini? Nilai set ini atau nilai optimal kas ini maksudnya adalah sebentar ya, ini maksudnya adalah bahwa jumlah kas itu harus selalu dia akan optimal pada jumlah sebesar 12.709 dan tidak boleh lebih tinggi dari batas atas dan tidak boleh lebih rendah dari batas bawah atau tidak boleh kurang dari batas bawah yang ditentukan, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, menurut Miller dan Orr ya, nilai optimal batas atas itu harus ya sebaiknya adalah 3 set atau 3 kali set. Berarti 3 dikali dengan nilai set. 3 kali 12.709.000 sekian, itu kita mendapatkan angka 38 juta. Ini adalah nilai batas atas. Jadi perusahaan tidak boleh menyimpan uang kas lebih dari 38 juta ya. Kalau sudah lebih dari 38 juta ya, maka sebaiknya perusahaan harus menggunakan uang kasnya untuk membeli surat berharga sebanyak 2 kali set ya. Kalau sudah menyentuh angka 3 set ya batas atas, maka perusahaan harus membeli surat berharga sebanyak 2 kali set, yaitu sebesar 25 juta dalam contoh kita ini. Lalu kalau saldo kas mencapai batas bawah, maka perusahaan harus menjual surat berharga atau mengubah surat berharga menjadi kas supaya kas kembali menjadi normal ya pada posisi 12 juta ya. Jadi menjual sebanyak 2 set ya. 2 kali set sama dengan 25 juta sekian. Ya, itulah manfaat daripada model manajemen kas ya menurut atau yang diperkenalkan oleh Miller dan Orr. Nah, sebagai latihan, cobalah Anda mengerjakan atau Anda menentukan berapa saldo kas optimal dari PT Bintang Selatan berdasarkan data-data berikut. Ya, sebagai latihan, cobalah Anda mengerjakan atau menentukan saldo optimal kas dari PT Bintang Selatan berdasarkan data-data berikut ini.